Hai, Assalamualaikum, balik lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau sharing, berbagi pengalaman aku dalam pendirian apotik yang baru atau apotik mandiri. Nah, step-stepnya nanti aku bakal jelasin di video ini juga. Jadi langsung aja ke step yang pertama. Jadi yang pertama itu teman-teman harus nyiapin modal dulu. Modal, terus kemudian ada lokasi juga, lokasi apoteknya itu harus strategis. Kemudian yang kedua itu teman-teman harus juga nyiapin bangunannya atau gedungnya yang untuk dijadikan apotik. Nah, untuk bangunan ini itu bisa ada yang kontrak atau kita mandiri. Mandiri itu maksudnya kayak yaudah punya sendiri gitu, udah beli. Kemudian step yang ketiga itu untuk perizinan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah lengkap nih, udah dapet tempatnya, terus lokasinya udah strategis, gedungnya udah ada, modal udah ada, ya udah berarti step yang selanjutnya itu ke perizinan. Nah, untuk perizinannya di kotaku yang pertama itu kita harus pergi ke Dinas Lingkungan Hidup Kota. Nah, di Dinas Lingkungan Hidup Kota nanti itu kita bakal dikasih formulir. Nah, untuk formulirnya nanti silakan teman-teman isi, dilengkapin dulu persyaratannya, dan semuanya tuh udah tertera jelas gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti bingung terkait poin-poin dalam persyaratannya, teman-teman bisa minta kontak ke pegawai di dinas tersebut gitu untuk tanya-tanya mana yang kurang jelas. Nanti kalau misalkan teman-teman udah selesai melengkapi semua persyaratan di formulir di Dinas Lingkungan Hidup tersebut, kembalikan formulirnya. Nah, nanti setelah itu akan diproses dulu sama Dinas Lingkungan Hidupnya. Nah, kalau sudah diproses itu nanti akan dikabarin sama dinasnya bakal keluar surat. Jadi nanti ada kayak surat gitu, keterangan nama kita bahwa sudah melengkapi syarat untuk pendirian apotik. Langsung ke PTSP. Apa itu Dinas PTSP? PTSP adalah penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kota masing-masing. Nah, nanti di PTSP itu kita bakal dikasih formulir, ada formulir lagi. Yang pertama itu formulir untuk reklame sama sirup. Nah, nanti lengkapin dulu yang itu sampai selesai. Baru nanti ada formulir SIA dan SIPA. Nah, SIA itu surat izin apotik, SIPA itu surat izin praktek apotekernya. Lalu perizinan yang ketiga kita harus mengaktifkan akun OSS. Nah, untuk akun OSS ini kalau yang belum punya itu harus buat dulu akunnya, tapi kalau yang sudah punya itu bisa pakai akun yang sebelumnya. Gunanya ada akun OSS ini itu untuk mendapatkan NIB, jadi nomor induk berusaha. Nah, nanti nomor induk berusahanya itu akan dilampirkan dalam persyaratan pendirian apotek juga gitu. Untuk yang bingung cara daftar OSS-nya gimana, itu teman-teman bisa langsung aja tanya ke staf di Dinas PTSP-nya gitu, dan mereka bakalan bantu kok dalam pengisian formulirnya gitu kalau memang teman-teman bingung. Oh ya, poin penting juga untuk pengisian data di Dinas Lingkungan Hidup, saran aku sih lebih baik PSA-nya atau pemilik sarana apoteknya gitu, jangan apotekernya. Kenapa? Karena misalkan nanti ada pergantian apoteker lagi baru, nah itu nanti bakal dari awal lagi proses pengurusannya, penggantian nama gitu. Nah, untuk di akun OSS-nya itu pakai nama apoteker. Nah, setelah udah aktif akun OSS-nya, sudah dapat NIB juga, itu teman-teman bisa langsung mengisi formulir reklame sama siup. Nah, apa itu reklame? Reklame itu yang papan nama apoteknya, nama yang di pinggir jalan gitu. Lalu yang siup itu adalah surat izin usaha perdagangan. Nah, untuk yang siup reklame ini kalau bisa juga saran aku pakai nama PS aja. Kenapa? Karena balik lagi kayak tadi, misalkan ada pergantian apoteker nantinya di kemudian hari, itu ngurusnya bakal ribet lagi dari awal gitu. Dan aku udah pernah tanya ke Dinas PTSP-nya sih nggak masalah untuk yang reklame sama siup, bisa pakai nama PSA-nya. Dan untuk siup dan reklame ini, jadi kita nanti ada bayar per tahun untuk reklamenya itu sama siupnya itu.
Untuk biayanya itu tergantung dari ukuran sama bersinar atau enggaknya papan reklamenya gitu. Nanti bisa sambil ditanyakan aja lagi ke petugas di dinas PTSP-nya. Kenapa perlu reklame sama siup, itu termasuk persyaratan ke surat izin apoteknya, nanti bakal diminta si data reklame sama siupnya gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai siup dan reklamenya, lalu step selanjutnya itu pengisian formulir SIA sama SIPA. Nah, untuk SIA dan SIPA-nya nanti sudah ada keterangan poin-poinnya apa aja yang harus dilengkapin. Itu bisa teman-teman lengkapin dulu. Nah, untuk yang SIA ini dia ada 2 tipe. Jadi tipe yang pertama itu untuk apotik yang baru buka, dan yang kedua itu untuk pergantian apoteker penanggung jawabnya aja. Karena ada beberapa poin yang berbeda antara SIA pendirian apotek baru sama SIA pergantian apoteker. Nah, sebelum memasukkan berkas tadi SIA sama SIPA-nya, itu teman-teman bisa lihat acuan di Permenkes nomor 9 tahun 2017 di halaman 24. Nanti di halaman 24 itu ada poin-poin yang harus dilengkapin dari apoteknya gitu. Kalau misalkan nanti teman-teman udah selesai ngelihat acuan di Permenkes itu, dari administrasi kelengkapan apoteknya sudah lengkap, kemudian untuk poin-poin di formulir SIA dan SIPA-nya juga udah lengkap, teman-teman bisa langsung masukin berkasnya ke dinas PTSP tersebut gitu. Nah, saran aku juga kalau misalkan apotek baru itu kalau bisa antara SIPA sama SIA-nya barengan aja dimasukin berkasnya gitu. Nah, nanti kalau udah masuk berkasnya bakal diproses, biasanya sih waktu tunggunya itu, waktu prosesnya sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, nanti kalau sudah mereka proses, mereka pasti ngabarin kita sehari atau 2 hari sebelumnya, dikabarin bahwa mereka bakal adain survei atau kunjungan ke apotek kita itu, ngelihat kelengkapan apoteknya layak atau enggak gitu. Nah, untuk bagian survei atau kunjungan ini perwakilan dinas PTSP-nya, kemudian perwakilan dari dinas kesehatan, lalu yang terakhir perwakilan dari BPOM. Nah, nanti mereka bakal datang ke apotek kita itu buat survei. Jadi acuan surveinya yang tadi aku bilang balik lagi ke Permenkes itu tahun 2017 di halaman 24. Kalau misalkan di poin-poin Permenkes tersebut teman-teman udah lengkap, yaudah berarti apoteknya udah layak, jadi tinggal nunggu keluarnya surat izin apotek sama SIPA-nya tersebut gitu. Untuk waktu tunggunya sekitar 1 sampai 2 minggu juga. Tapi kalau misalkan di dalam poin-poin Permenkes tersebut tadi ada beberapa yang kurang lengkap atau belum lengkap, itu teman-teman bakal dikasih waktu paling lama tuh 1 bulan terhitung dari kapan surveinya itu. Jadi selama 1 bulan dikasih waktu untuk melengkapin yang poin-poin kurang tadi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman poin-poin yang kurang tadi udah dilengkapin, teman-teman balik lagi ke dinas kesehatan itu untuk menyerahkan kelengkapan berkasnya tadi. Jika berkas yang kurang tadi sudah di ACC sama dinas kesehatannya, nah teman-teman tinggal nunggu aja dikabarin lagi dari pihak PTSP-nya untuk pengambilan surat izin SIPA sama SIA-nya, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah keluar SIPA sama SIA-nya, apoteknya bisa beroperasi langsung gitu. Jadi kayak pemesanan obat sudah bisa dilakukan dan apoteknya juga udah bisa dibuka seperti layaknya apotek kayak gitu, dan apotekernya juga sudah bisa mulai berpraktek kalau misalkan SIPA-nya sudah keluar juga. Jadi cukup sekian untuk step pendirian apoteknya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih juga yang sudah nonton. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.